sih butuh konsultasi dokter, tetapi nggak punya waktu yang cukup untuk datang ke puskesmas ataupun klinik terdekat? Nah, sekarang ada cara yang lebih praktis, nggak ribet dan mudah dalam genggaman, jadi kita nggak perlu antri lagi. Selamat datang di podcast bersama dengan BPJS Kesehatan Boyolali. Hari ini kita akan bahas seputar telekonsultasi mobile JKN. Ini adalah salah satu layanan digital yang memudahkan peserta untuk tetap sehat tanpa ribet, Sobat Salopos. Baik, ada saya Senja Kurnia di sini dan bersama dengan Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan dari BPJS Kesehatan Boyolali, Teresia Dian Pramudita. Selamat pagi Mbak Dita. Selamat pagi. Sehat tentunya ya? Puji Tuhan sehat. Baik, kita akan ngobrolin seputar telekonsultasi mobile JKN. Sebenarnya apa sih itu Mbak? Iya, jadi kalau kita bicara telekonsultasi mobile JKN, saat ini kepesertaan atau jumlah penduduk yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN itu sudah lebih dari 95%. Iya, Universal Health Coverage. Artinya kalau kita bicara UHC, itu tidak hanya sekedar berapa peserta yang sudah terdaftar, tapi bagaimana supaya kita itu bisa memberikan kepastian peserta itu bisa mengakses pelayanan kesehatan. Nah, kalau peserta itu tidak punya waktu, kemudian jauh dari vaskes tingkat pertamanya, kita sudah menyediakan fitur di mobile JKN untuk berkonsultasi dengan dokter umum atau dokter gigi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu Mbak Senja. Oke, nah ini siapa saja yang bisa menggunakannya nih Mbak Dita? Nah, yang bisa menggunakan tentu saja semua peserta JKN yang sudah terdaftar. Jadi tinggal download untuk aplikasi mobile JKN, nanti silahkan menggunakan fitur telehealth di sana. Gitu. Oke, jadi siapa yang belum download dulu ya, supaya Iya, bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Baik, nah ini cara peserta untuk mengakses layanan ini seperti apa nih Mbak Dita? Nah, tentu tadi setelah melakukan download jangan lupa registrasi ya, kemudian nanti pilih fitur telehealth. Nanti peserta bisa memilih dokter umum, jadi dokter di FKTP itu nanti akan kelihatan di sana siapa yang sedang online. Jadi kalau vaskes tingkat pertamanya dia akan membagi waktu kapan akan bisa melayani peserta secara online gitu. Ketika nanti dokter di FKTP itu dia menyediakan waktu online, setiap hari pasti ada. Nanti peserta bisa memanfaatkan fitur itu untuk chat dengan dokternya. Punya keluhan kesehatan apa, itu bisa disampaikan di sana. Tentu saja peserta harus mengisi screening riwayat kesehatan dulu Mbak Senja untuk memanfaatkan sistem tersebut, aplikasi tersebut. Nah, nanti ketika dokter sudah memberikan respon atas jawaban keluhan peserta itu, dokter bisa mengarahkan, oh mungkin sementara diberi obat ini dulu, atau oh kalau memang butuh pemeriksaan lebih lanjut, peserta harus datang ke FKTP, nanti akan diberikan arahan oleh dokternya. Itu. Oke, wah ini jadi lebih mudah dan dokter-dokter yang tersedia juga beragam nih, ada apa aja di Mbak Dita? Iya, jadi dokter-dokter yang tersedia di sana ada dokter umum dan dokter gigi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tergantung Mbak Senja, peserta itu terdaftar di mana. Misalnya di puskesmas atau klinik Pratama, tentu di sana sudah ada dokter umum dan dokter giginya. Tetapi kalau peserta dia memilih di dokter keluarga atau dokter umum praktek mandiri dan dokter gigi keluarga, tentu keduanya juga bisa diakses oleh peserta itu sesuai dengan jadwal praktek dokter masing-masing. Oke, jadi ini bisa diketahui juga melalui aplikasi untuk jadwal dokternya tersebut. Iya, langsung muncul di sana nanti jadwal dokternya. Oke, baik. Nah, ini layanan ini mungkin banyak yang akhirnya takut gitu, apakah ini berbayar atau gratis? Seperti apa nih Mbak Dita? Iya, tentu ini merupakan fasilitas untuk peserta JKN yang tidak berbayar Mbak Senja. Jadi aplikasi tersebut sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan dan merupakan hak untuk peserta bisa mengakses pelayanan kesehatan. Jadi jangan khawatir, tidak berbayar. Ya, jadi semuanya sudah masuk ke dalam aplikasi tersebut. Gitu. Baik. Nah, mungkin ini juga menjadi pertanyaan adalah ketika sudah selesai konsultasi begitu Mbak Dita, kemudian biasanya kan kalau kita datang langsung ke vaskes tingkat pertama itu kan akan langsung mendapatkan resep dan mengambil obat di apotek ya begitu. Nah, kalau telekonsultasinya seperti apa? Iya. Jadi kalau telekonsultasi ini sebetulnya menjembatani juga ketika misalnya ya, kalau klinik tersebut tidak buka 24 jam, sedangkan peserta itu misalnya sakit malam hari dan tidak kegawatan ya. Contoh seperti pusing atau flu. Dokter bisa memberikan respon pertama atau respon awal. Tentu saja kalau kondisinya tidak kegawatan, kalau obat flu, kemudian obat pusing, atau mungkin peserta bisa
terapi-terapi yang tidak membutuhkan obat itu Baik. bisa disarankan oleh dokternya. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau memang nanti dokter akan mengarahkan untuk ke vaskes tingkat pertama untuk pemeriksaan lebih lanjut, nanti obat akan diberikan di klinik Pratama, puskesmas atau dokter keluarga tadi. Gitu. Oke, baik. Jadi ini mungkin yang biasanya tuh ketika ada sesuatu yang terjadi dadakan begitu, kemudian panik harus seperti apa, jangan kemudian jadi googling karena nanti jadi overthinking sendiri ya Mbak Dita ya. Akhirnya ini menjadi salah satu cara yang tepat begitu melalui telehealth tadi Sobat Solo Pos, dan bisa menggunakan fitur-fitur di sana untuk berkonsultasi. Ini 24 jam atau seperti apa Mbak Dita? Kalau untuk fitur telekonsultasi ini nanti tergantung dari dokternya menyediakan waktunya itu jam berapa untuk konsultasi online gitu. Baik. Nah, sejauh ini respon dari peserta di Boyolali seperti apa? Nah, ini karena fitur ini cukup membantu ya, terutama untuk peserta yang aksesnya cukup jauh dari vaskes tingkat pertamanya. Mulai dari Januari 2025 sampai dengan hari ini dapat kami sampaikan bahwa sudah ada pemanfaatan sekitar 1.100 peserta yang memanfaatkan. Jadi kami ada sistem yang mengatur ya, atau bisa memberikan feedback begitu kepada vaskes tingkat pertama. Sudah ada pemanfaatan sekitar 1.100 peserta yang memanfaatkan. Jadi saya rasa bisa mendorong peserta untuk bisa mengakses pelayanan kesehatannya lebih dekat. Lebih dekat, baik. Nah, untuk informasi juga Sobat Solo Pos, jadi BPJS Kesehatan Boyolali ini masih dalam satu wilayah dengan Klaten ya, Iya, betul. Ya, untuk pembagiannya begitu. Jadi Klaten juga bisa datang ke sini gitu ya? Iya, jadi kalau kantor cabang Boyolali ini ada wilayah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten memiliki hak akses yang sama terhadap aplikasi tersebut. Baik, nah itu tadi Sobat Solo Pos ya, jika lewat telekonsultasi ini peserta BPJS tetap terhubung dengan dokter meskipun dari rumah, jadi lebih praktis tentunya dalam genggaman ya. Dan jangan lupa kalau mau coba bisa langsung download aplikasi mobile JKN dan manfaatkan fitur telehealth sekarang juga. Bagi warga Boyolali misalkan ada kendala ya, ini juga bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan Boyolali atau hubungi care center di 165. Baik, itu tadi untuk episode kali ini. Nanti kita akan lanjut dengan tema-tema yang lainnya tentunya. BPJS Kesehatan. Mudah, cepat, setara.